Desa Mekarsari adalah desa yang masuk dalam kategori siaga letusan gunung berapi Kerak Telor. BMKG sudah menghimbau kepada masyarakat bahwa Gunung Kerak Telor akan segera meletus. Namun, karena kurangnya pengetahuan masyarakat, beberapa masyarakat tidak terlalu menghiraukan himbauan tersebut. Hingga di suatu pagi, gunung mau status meletus. Yang benar aja, rugi dong. Mbak, sudah dengar berita gunung mau meletus? Oh sudah mbak, tapi nggak usah dihiraukan, kan biasanya juga letusnya nggak parah. Biasanya nggak sini kok efeknya. Mbak, tapi kan kayaknya kita harus waspada karena setiap letusan gunung berapi kan berbeda-beda. Ada benernya juga sih mbak, soalnya kejadian kayak gini tuh juga nggak bisa disepelein. Ada baiknya juga kita harus tetap waspada kan. Yaudah kalau begitu kita lanjut aja kerjaan kita. Yuk. namun, di sisi lain terdapat pihak yang sedang bersikeras menghimbau masyarakat untuk bersedia melakukan mitigasi. Ada hal penting yang ingin saya bicarakan, Pak. Baik, silakan duduk. Ada apa, Pak? Jadi, situasi saat ini, Pak, itu sangat-sangat darurat. Saya sudah memberikan beberapa arahan pada anggota-anggota TNI dan kades-kades yang lain. Karena bencana kali ini kemungkinan akan dahsyat, Pak. Dan kita juga harus memberikan arahan-arahan kepada warga agar mereka bisa melakukan proses evakuasi sendiri dan siapkan beberapa posko-posko keselamatan untuk pengungsian warga, Pak. Baik Pak Dedin, saya akan segera memberitahu seluruh warga dan mempersiapkan posko-posko evakuasi. Kita tidak boleh lengah dalam menghadapi bencana ini. Benar, Pak. Dan saya juga telah memberikan arahan-arahan kepada TNI lain agar kita bisa mengevakuasi warga dan memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan, Pak. Terima kasih Pak Dedin. Semoga dengan persiapan yang matang, kita dapat mengurangi dampak buruk dari letusan gunung ini. Benar, Pak. Situasi yang seperti ini sudah menjadi peningkatan status. Sekarang statusnya menjadi awas, Pak. Siap Pak. Sama-sama Pak. Pada malam harinya, tepat pada pukul 9 malam, Gunung Kerak Telor pun benar-benar meletus. Dan kali ini letusannya sangat dahsyat. Desa Mekarsari pun terkena dampak parah atas terjadinya bencana ini. Banyak rumah warga yang hancur dan banyak warga yang meninggal karena tidak sempat menyelamatkan diri dari peristiwa ini. Untung saja kita sempat mengungsi ya. Ya, untung saja kita sudah dibawa oleh BMKG. Coba saja kita tidak mendengarkan himbauan dari BMKG. Gimana Rik, nasib kita sekarang? Tapi ada loh yang tidak mendengarkan himbauan BMKG. Saya sendiri tidak tahu keadaan mereka sekarang bagaimana. Waduh, kalau sudah begitu jangan malah jadi bahan omongan. Mending kita bantu mereka saja. Betul, mari bapak-bapak untuk ibu-ibu menjaga diri di posko bencana saja. Karena letusan kali ini menimbulkan banyak korban jiwa, setelah semua terevakuasi, akhirnya BMKG mengadakan sosialisasi agar kedepannya tidak terulang kembali. Mohon minta perhatiannya sebentar. Permisi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami bertiga dari pihak BMKG datang ke desa ini untuk memberikan sebuah sosialisasi mengenai mitigasi bencana alam berupa gunung meletus yang melanda desa ini pada pagi hari tadi. Karena banyaknya warga yang menjadi korban akibat menyepelekan dari letusan yang sangat dahsyat ini. Bapak Ibu sekalian, mitigasi bencana baiknya dilakukan sebelum terjadinya bencana, saat terjadinya bencana, dan sesudah terjadinya bencana. Jadi sebelum terjadinya bencana, hendaknya kita melakukan hal berikut ini. Yang pertama, dilakukannya pengawasan atau pemantauan gunung berapi. Yang kedua, penyediaan peta kawasan rawan bencana gunung berapi dan peta wilayah risiko bahaya gunung berapi. Yang
ketiga, pembimbingan dari pihak BMKG dan informasi tentang gunung berapi. Dan yang terakhir, penyelidikan geologi, geofisika, dan geokimia. Nah, di sisi lain, cara ini umumnya sangat susah dilakukan oleh masyarakat desa. Jadi, Bapak dan Ibu bisa melakukan pemantauan pada berita resmi dari BMKG. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai warga saat bencana tersebut terjadi? Baik, izin menjawab pertanyaannya Pak Sugeng. Jadi ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, hindari lokasi rawan bencana seperti lereng gunung, lembah, atau aliran lava. Lalu yang kedua, lindungi diri dari abu letusan dan awan panas saat berada di daerah kita. Lalu yang ketiga, persiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana susulan. Yang keempat, gunakan pakaian yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, topi, atau sebagainya. Lalu yang kelima, jangan memakai lensa kontak. Yang keenam, menggunakan masker atau kain untuk menutupi hidung dan mulut. Dan yang terakhir, saat awan panas turun, usahakan Bapak dan Ibu itu menutupi wajah dengan kedua belah tangan. Kurang lebihnya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, karena Bapak Ibu sekalian sudah paham tentang apa yang harusnya kita lakukan sebelum dan pasca terjadinya letusan gunung berapi yang sudah dijelasin sama dua rekan saya di belakang ini. Jika saya mau menyampaikan apa yang harus kita lakukan setelah terjadinya gunung meletus. Yang pertama, dimohon Bapak Ibu itu jangan sering keluar rumah atau melakukan aktivitas yang sekiranya kurang mendesak karena banyak hujan abu yang turun. Yang kedua, jika kondisi sudah memungkinkan, tolong Ibu Bapak bisa membersihkan abu vulkanik di atas genteng karena kalau sudah terlalu tebal abunya menumpuk dapat merusak genteng Bapak Ibu sekalian, malah menambah masalah lagi. Dan yang terakhir, dimohon untuk Bapak Ibu sekalian itu meminimalisir penggunaan kendaraan Bapak karena abu vulkanik itu dapat merusak mesin dari kendaraan Bapak Ibu sekalian dan bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi Bapak Ibu, yang paling penting adalah jangan terlalu menyepelekan hal ini karena dapat bisa menjadi masalah yang besar. Nah, jadi Bapak Ibu wajib memantau situasi dan pemberitahuan dari BMKG ya. Oke. Nah, sekian penjelasan dan sosialisasi kita hari ini dari pihak BMKG. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.